Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, untuk mengawali video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Kombi. Saya berasal dari kampus Tidhafaz Kota Sebulu Salam, tepatnya di PAI 4. Nah, teman-teman semuanya, video kali ini akan mencoba untuk menyajikan atau menjelaskan substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Kota Mekah. Nah, teman-teman semuanya, masuk kita kepada strategi dakwah Rasulullah SAW di Kota Mekah itu memiliki dua strategi. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Jadi teman-teman semuanya, dakwah Rasulullah SAW itu yang pertama kali secara sembunyi-sembunyi beliau lakukan daripada keluarganya, sahabatnya, dan qarib kerabatnya. Pun demikian, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung 3 hingga 4 tahun. Jadi teman-teman semuanya, dari hingga sampai 4 tahun ini tidak banyak yang masuk Islam. Bisa dihitung hanya sekitaran 40 orang saja. Dan mereka inilah disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan as-sabiqunal awwalun inilah yang akan berjuang untuk kemajuan Islam selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, orang yang pertama kali menyatakan keislamannya daripada keluarga Nabi adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar As-Siddiq inilah pengikut Islam semakin bertambah. Ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, jadi ada beberapa hal yang diduga mengapa kaum Quraisy ini menolak untuk masuk ke dalam Islam. Yang pertama diantaranya adalah mereka takut akan kekuasaan mereka menghilang. Jadi kaum Quraisy ini memiliki kekuasaan yang baik di kalangan mereka. Jadi mereka berpikir jika mereka masuk ke dalam Islam, ya otomatis kekuasaan mereka akan menghilang gitu. Yang kedua, mereka khawatir akan status ekonomi sosial mereka memudar. Jadi mereka juga memiliki status ekonomi sosial yang baik di kalangan mereka. Jadi mereka juga berpikir jika mereka masuk ke dalam Islam, ya otomatis yang namanya memahat berhala ya tidak ada lagi, karena itu salah satu mata pencaharian mereka. Yang ketiga itu Islam bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Mereka ini sudah menganggap bahwasanya ajaran nenek moyang mereka ini sudah ajaran yang terbaik yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Baik teman-teman semuanya, kita masuk kepada dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, pada tahun keempat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah secara terang-terangan. Dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tidak mau menunda-nundanya lagi. Jadi pernah teman-teman semuanya, pada suatu ketika itu Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka di Bukit Safa. Beliau memanggil seluruh suku-suku yang ada di kota Mekah. Jadi ketika itu beliau berseru, sembahlah Allah SWT dan tinggalkanlah berhala-berhala. Jadi kaum Quraisy di situ marah, termasuk pamannya Abu Lahab sendiri. Beliau mencaci maki Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Muhammad, apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami?" Jadi setelah daripada itu, tidak lama kemudian turunlah wahyu yang menyatakan bahwa yang celaka bukanlah Nabi Muhammad SAW, melainkan Abu Lahab itu sendiri. Jadi teman-teman semuanya, masuk kita kepada substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah itu untuk memperbaiki akhlak masyarakat di kota Mekah, yang dimana mereka itu suka merendahkan derajat wanita, suka mabuk-mabukan, suka bersumpah, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW ingin memperbaiki dan meluruskan tauhid mereka, bahwasanya Islam mengajarkan hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Islam juga mengajarkan manusia tentang kehidupan setelah kematian, yaitu hari kiamat. Dan Islam juga melarang hidup dengan sombong. Islam menjamin keselamatan dunia akhirat. Pun demikian, Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang memandang bahwa setiap manusia
itu memiliki hak dan derajat yang sama. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah siapa yang paling bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan supaya kamu dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Teman-teman semuanya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.